Ramadan. Arti Ramadan itu ada beberapa yang mengartikan sesuai dengan ulama masing-masing. Ada yang mengatakan Ramadan diambil dari kata Ramadan. Ramadan itu berarti membakar. Nah, terus ada yang diambil dari kata Ramadanat. Ramadanat itu peredaran bumi ketika bulan Ramadan itu pada waktu panas yang sangat. Jadi dalam setahun paling panas itu pada bulan Ramadan. Nah itu makanya diambil kata-kata Ramadan itu dari, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan dari Ramadanat. Nah, lepas dari pengertian masing-masing ulama itu, Ramadan apa itu yang dibakar? Nah, pertanyaan kan artinya Ramadan itu membakar. Terus apa yang dibakar? Yang dibakar itu adalah nafsu. Rasulullah bilang kalau di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, dicancang. Terus pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Itu hubungannya. Kalau setan itu dibelenggu atau dicancang atau dipenjara di waktu bulan Ramadan, terus otomatis orang kan bersemangat untuk mencari pahala sebanyak-banyaknya, istighfar sebanyak-banyaknya. Kemudian nanti kalau orang berusaha mendekat kepada Allah dengan cara apapun, mungkin memperbanyak sholat, mungkin memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak iktikaf di masjid. Apa iktikaf? Iktikaf itu diam di masjid, diam saja, itu namanya sudah iktikaf. Ada niatnya iktikaf. Lah, kalau dengan cara itu maka otomatis semakin banyak kegiatan positifnya, ibadahnya, maka hidup santai-santainya, bahkan maksiatnya itu akan dikurangi. Berarti di sini setan kalah. Artinya dibelenggu itu adalah pengaruh setan itu kecil sekali. Lah terus kenapa orang yang puasa itu kadang bisa masih melakukan keburukan atau maksiat? Itu bukan setan lagi, itu nafsunya yang sudah dikendalikan oleh setan. Jadi di dalam hati ini ada yang namanya nafsu. Nah, nafsu itu kalau setiap harinya selama setelah bulan Ramadan dan sebelum bulan Ramadan kan 11 bulan, itu kalau tiap harinya itu senengane maksiat, senengane musik, senengane hal-hal yang ya sia-sia ya, hal-hal yang sia-sia. Tulinan ngono iku. Tulinan enggak dilarang, tapi kalau terlalu banyak yang sia-sia berarti yang perlu adalah sedikit. Nah, kalau yang banyak itu sia-sia di luar bulan Ramadan, kemudian perbuatan positifnya itu sedikit, berarti dia sudah dikuasai oleh setan. Maka hal itu akan diulangi lagi ketika dalam bulan Ramadan. Tapi biasanya tetap orang itu akan lebih suka sholat, lebih suka memperbanyak baca Quran, biasa yang gitu. Kecuali sing lemes lek poso ya mali gak ngaji ngono iku. Ya itu sapa Miko terus iku gak blas iku. Tama mbek Angga iku gak blas, alasane lemes.
Tapi lah esok melaku-melaku sampai tutup daun kono, sampai tutup geruh barang. Nah, tenaganya dibuang ke sana, tidak dibuat untuk mencari ilmu itu. Jadi salah. Nah, itu namanya nafsunya tidak bisa dikendalikan. Berarti dia tidak membakar nafsunya. Itu mestinya setan sudah dibelenggu, setan sudah dipenjara oleh Allah, ya nafsu ini juga kamu yang memenjara, mestinya seperti itu. Jadi kegiatan yang di luar positif, kayak kegiatan sing mubah, katakanlah dulinan itu dihukumi mubah. Nah, itu diperbanyak. Akhirnya sing positif entek-entekan tenaga. Ngajine lemes pisan. Nah, akhirnya gak ngaji. Itu berarti gak iso membakar nafsunya. Itu. Apa arti Al-Quran? Al-Quran, loh, arti Al-Quran. Al-Quran itu nama, bukan arti. Al-Quran itu nama kalimat-kalimat Allah itu namanya Al-Quran. Baru belakangnya nanti ada tambahan Al-Quranul Karim, Al-Quranul Aziz, terus Al-Faruq, macam-macam di belakangnya. Ditambah itu apa ya? Nama pangkat gitu loh, nama karakter Quran di belakang. Kalau Al-Quranul Karim, Karim itu apa? Mulia. Al-Quran yang mulia. Al-Quranul Aziz, Al-Quran yang perkasa. Perkasa dalam apa? Dalam hal hukum dan kisah-kisah. Perkasa dalam hal mengatur manusia. Itu. Jadi karakter-karakter yang disematkan di belakang nama Al-Quran. Jadi Quran itu nama, bukan arti. Apa artinya gendis? Kano, itu jenenge gendis. Apa artinya miku ya karo? Wong iku jeneng. Seperti itu. Ya. Terus. Rukun zakat. Rukunnya. Rukun itu apa? Nah, kita harus tahu dulu. Rukun itu apa? Rukun itu adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang yang sedang melakukan suatu apa? Suatu kegiatan macam-macam. Ono rukun sholat ya berarti kegiatan sholat atau suatu ibadah, katakanlah suatu ibadah lebih khusus. Jadi ketika melakukan ibadah itu ada rukun-rukunnya. Sekarang sing ditanyakan adalah rukun zakat. Rukun zakat pertama harus ada niat dulu. Ini zakat loh ya, zakat secara umum berarti ya. Nah, karena zakat ada macam-macam kan. Ini wis diterangno zakat ya. Nah, zakat pertama harus ada niat dulu. Itu rukunnya. Kemudian setelah itu ada barangnya. Lah ya apa niat tok gak ono barangnya? Apa sing dizakatno? Iya kan? Harus ada barangnya. Barang yang dizakatkan itu harus halal. Barangnya harus halal. Tidak boleh habis mencuri terus dizakatno. Tidak boleh. Harus korupsi terus dizakatno. Tetap haram. Barangnya tetap haram. Nah, maka zakat itu pertama harus ada niat dulu rukunnya. Kemudian kalau di NU ya, di NU itu ada niat. Jadi diniati. Nawaitu zakatal fitri. Nah, ngono misalnya kalau zakat fitrah. Itu di paham yang lain tidak ada. Cuman di NU ae ono ngono. Kenapa
Kok di NU ada seperti itu? Biar lebih sempurna. Khawatir orang akan sembarangan dalam berniat. Jadi disempurnakan oleh ulama-ulama, disusunlah kalimat-kalimat itu. Jadi niatnya itu bukan dari Rasulullah, bukan. Rasulullah tidak pernah memberikan contoh niat, tidak pernah. Lah, harus ada barangnya. Terus setelah ada barangnya, harus diberikan pada yang berhak. Kalau zakat fitrah, ya diberikan kepada siapa yang berhak menerima zakat fitrah? Fakir, miskin. Kemudian orang-orang tua yang sudah nggak mampu bekerja, nek gini koyok mak rangun itu gak mampu nang sawah, gak mampu nang Tegal lah itu. Kemudian orang-orang yang gharim, orang yang ibnu sabil dan fisabilillah. Fisabilillah itu apa? Orang yang sedang berjuang. Orang yang sedang berjuang itu kalau dulu melawan penjajah, kalau dulu zaman Rasul melawan orang kafir. Nah sekarang nggak ada ini. Orang kafir malah jadi teman sekarang, jadi tetangga kan. Kita bertetangga dengan orang-orang Hindu dan mereka baik-baik. Ya berarti kita lah terus berjuangnya di mana? Kan berarti sekarang tidak ada perjuangan. Ada. Masih ada. Terus bentuk perjuangannya bagaimana? Bentuk perjuangannya yaitu mempertahankan harga dirinya sendiri dan harga diri keluarganya. Berarti dia harus bekerja. Orang yang enggak punya uangku gak enak. Apa yo sering enggak di duit. Gak enak panjeni. Makanya agar bisa punya uang untuk membeli makanan, membeli pakaian dan lain-lain, itu harus bekerja. Agar orang itu ada apa tadi hubungannya dengan harga diri? Agar orang itu tidak minta-minta. Kalau gak duwe, kate maem ya apa? Wis kadung luwih. Akhirnya kan njaluk koncone, njaluk tanggane. Ya kan? Lek gak gelem njaluk meneng. Akhirnya mati kelaparan. Nah, orang minta kan gak baik. Orang minta itu gak punya harga diri. Kan sing male sing duwe harga diri, sing duwe gengsi itu kan yang ngasih, bukan yang minta, bukan yang dikasih, kan begitu. Nah, makanya harus berjuang mempertahankan harga dirinya dan harga diri keluarganya. Dengan apa? Dengan bekerja. Itu. Lah, perjuangan sekarang harus seperti itu. Nah, terus kalau sudah bekerja, kemudian kok durung nemu penghasilan sing nyukupi kebutuhan keluarga, ya sudah, dia harus menerima zakat. Kalau ada orang dum-dum rupa amplop atau rupa beras atau rupa sembako yang lain, ya sudah terima saja. Kan nggak minta. Ya, tetap kan harga dirinya masih bagus, masih baik. Dia walaupun miskin tapi tidak minta. Melarat tak gai-gai dewi bab mangan masih ambil sego ambil uyah tok. Nah, gak masalah. Yang penting saya masih punya harga diri. Saya bukan pengemis itu. Jadi pertama apa? Harus ada niat dulu. Niat itu sebaiknya dimasukkan ke syarat, bukan ke rukun. Rukun itu pertama ada barangnya dulu, ya. Kemudian ada yang wajib yang berhak menerima zakat. Kemudian yang ketiga ada ijab qabul. Ijab qabul itu penting loh ya. Ijab qabul itu apa? Ijab qabul itu serah terima. Harus ada judulnya. Misalnya ya, Niko ngekei gendis zakat fitrah.
Nis iki zakat fitraku tak kekno pean. Ah ngono. Sambama ngono. Nah, jadi kan ada kata-kata iki zakat fitraku tak kekno pean. Begitu itu namanya ijab kabul. Terus ini ijabnya si Miko mengijab seperti itu. Kemudian kabulnya gendis, yo tak terimaku zakatmu. Muga-muga barokah. Muga-muga pean di membalas itu sebaiknya pakai doa ya. Muga-muga pean dibales sampai Gusti Allah dengan berlipat ganda yang lebih baik dan lebih banyak. Gitu. Jadi gak muni matur suwun tok, tapi juga sambil mendoakan. Jadi pertama harus ada barang yang akan dizakatkan, baik itu berupa sembako atau uang. Kemudian ada orang yang akan menerima zakat. Nah, itu namanya apa? Muhakkik. Muhakkik. Yang memberikan tadi namanya muzaki. Iling-iling. Yang memberi zakat namanya muzaki. Berarti kedudukannya kayak Miko memberikan zakat, Miko menjadi muzaki. Kemudian gendis menerima zakat namanya muhakkik. Nah itu. Kemudian yang terakhir ada ijab kabul. Ijab kabul. Mau apa contohnya? Dis iki zakat fitraku tak keno pean. Oh iya kok matur suwun. Nah, kabulnya di situ. Kabul itu apa sih? Menerima. Itu loh. Ijab kabul. Menyerahkan ijab, kabul menerima. Jadi serah terima. Itu ya. Ingat-ingat. Apa? 3. Pertama tadi apa? Barang, harus ada barangnya. Terus yang kedua, bukan niat dimasukkan ke syarat. Apa? Yang kedua, ada orang atau muhakkik, ada orang yang akan menerima. Terus yang ketiga ada ijab kabul. Nah, sekarang satu contoh, seandainya satu kota ini ya, satu kota atau satu desa lah gamane saya ngembato. Iki wong sugih kabeh. Lah cepen kate ngekek sapa? Zakat. Wong sugih kabeh iku. Gak ono sing melarat. Kabeh sugih. Ya apa? Nah, dikeluarkan ke sana, ke desa lain gitu. Nah, berarti untuk desa Ngembat tidak ada muhakkiknya. Gak enak, sugih kabeh juga gak enak kan akhirnya. Melarat kabeh tambah soro ya. Jadi sing enak iku ya kaya ngene iki, ana sing sugih, ana sing gak duwe ngono ae. Ya wis kita tutup dengan berdoa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala